Keluarga. 2 minggu telah berlalu sejak kejadian itu. Jenazah Sean sudah dimakamkan dengan layak oleh Arnold dan keluarganya mengingat jasanya menjaga Edward selama ini. Hak asuh Edward sudah dialihkan atas nama Arnold dan keluarga Sean juga keluarga Rico tidak memiliki hak apapun atas Edward sebab Sean tidak mengurus surat-surat hak asuh bocah kecil itu sehingga memudahkan Arnold mengambil alih hak asuhnya. Berita menggemparkan terjadi dan mengguncang dunia bisnis di Indonesia serta menyinggung mengenai moral dan kekerasan terhadap wanita dan anak. Seluruh stasiun televisi menyiarkan mengenai penangkapan Rico Hermawan, anak Kartajaya Hermawan, konglomerat dan pebisnis ulung di Indonesia. Rico Hermawan ditangkap atas tuduhan tindak kekerasan pada wanita dan anak, penyiksaan, penggunaan narkotika, dan pengedaran narkoba bersama pacar-pacarnya yang juga terlibat dalam kasus itu. Dia diserahkan kepada pihak kepolisian dan dikenakan hukuman penjara seumur hidup karena perbuatan yang begitu bejat. Tentu Arnold menuntutnya dengan sedikit melebihkan. Bahkan Arnold sampai bernegosiasi dengan hakim pemutus perkara. Jika uang bisa mengendalikan hakim, maka Arnold akan menggunakan uangnya untuk menyuap hakim, memberikan hukuman seberat-beratnya pada Rico. Berita paling menggemparkan lainnya adalah mengenai Rico yang merupakan seorang predator seks sekaligus seorang waria. Dia memiliki kelainan identitas sehingga saat ditahanan, dia akan dipisah di dalam ruangan isolasi. Saat Rico mengetahui penyebab kematian Sean karena bayinya meninggal dalam rahim, saat itulah dia sadar dan mengutuk dirinya sendiri karena perbuatan bejatnya yang tidak bisa dimaafkan. Rico sadar tapi sudah terlambat, ingin meminta maaf tapi dia tak akan pernah bisa keluar dari penjara. Semuanya sudah terlambat, tak ada yang bisa dia lakukan. Di kediaman keluarga Park, Tep, kenapa menonton itu sayang? Kita sudah tahu putusannya, buat apa melihat wajah bajingan itu? Ucap David yang mematikan televisi karena Diandra menonton berita penangkapan Rico yang masih sedang hangat-hangatnya padahal sudah 35 hari pria itu ditangkap. Yang pengen peyuk, ucap Diandra sambil merentangkan kedua tangannya. Dia benar-benar manja pada suaminya, perutnya sudah membuncit di usia kandungannya yang menjalani 3 bulan. David terkekeh, istrinya benar-benar manja. Seni peluk dulu, istriku inget banget sih. Gemes banget, ucap David sambil membalas pelukan istrinya. Jauh dari kamu bikin aku kangen terus, gak tahu kenapa aku pengen dekat kamu terus, ucap Diandra. Aku juga sayangku, pengen peluk terus, pengen sama kamu dan baby bubu terus, ucap David. Makin sayang aku sama kamu, sayang banget tahu, Emak, ucap Diandra tanpa segan mencium suaminya. Aku juga sayang banget sama kamu, makin cantik aja sih. David mencium wajah istrinya bertubi-tubi. Mereka yang asik bermesraan, 3 pria yang duduk bersama mereka beserta seorang bocah yang ditutup matanya yang malah menganga melihat mereka. Puk puk, terdengar suara cemilan mereka jatuh ke lantai, rahang mereka terbuka, mata mereka membulat, sambil menatap David dan Diandra yang sangat romantis. Bisa dibilang mereka menonton acara romansa gratis di siang yang indah ini. Ups, ada orang ya? Hahaha, aku malu, ucap Diandra yang sadar dengan kehadiran ketiga orang itu di sana. Tega-teganya kalian bermesraan di depan kami, ucap Joel dengan wajah cemberut. Tega kau mengirim Joy ke Jerman dan menahanku di sini, David. Aku merindukan kekasihku. Hais. Pas kau menggerutu, Joy pergi ke Jerman bersama Sean untuk mengurus sesuatu di sana, dan pas kau ditahan di Indonesia karena Dian merengek ingin terus dekat kakaknya. Kalian kan punya kamar. Jangan lupa di sini ada anak kecil yang harus dijaga. Ketus Arnold yang menutup mata Edward, bocah menggemaskan yang kini menjadi anak angkatnya. Tutup mata, tutup telinga, tutup hidung. Kalau perlu, iya kan sayang? David tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi sahabat-sahabatnya yang kesal dengan kemesraan mereka. Dasar kalian ini, ketus Pasko. Drat, drat, drat. Ponsel Pasko berdering, nada dering ponsel yang berbeda dengan nada dering biasanya. Bahkan ponsel yang digunakan oleh Pasko bukan ponsel yang biasa dia gunakan. Itu adalah ponsel couple. Mereka semua menatap ponsel berwarna merah dengan koper ponsel berisi foto Joy yang dibentuk dengan hati terbelah yang jika digabungkan dengan milik Joy akan membentuk hati sempurna.
Satu lagi pasangan terbucin di kelompok mereka adalah Pasco dan Joy, pasangan yang selalu romantis. Dan yang paling membuat terkejut ponsel couple itu adalah si Leather Mafia yang sudah terkena sihir cinta dari sang kekasih hati Joy. "Halo sayang," sapa Pasco. Mereka melakukan panggilan video call. "Sayang, aku kangen. Lusa aku pulang, aku kangen banget. Hiks sampai pengen nangis karena gak ketemu kamu," ucap Joy yang benar-benar kembali menjadi dirinya yang dulu. Seorang gadis yang lugu dan manja, tapi itu hanya berlaku pada Pasco. Jika menghadapi rival bisnis, dia seperti seekor singa betina yang siap menerkam siapapun yang menyerangnya. Pasangan ini benar-benar kompak. Aku juga kangen. Kamu sehat-sehat ya di sana? Lusa aku jemput di bandara," ucap Pasco sambil berdiri dan berbicara berdua dengan kekasihnya. Lihatlah siapa yang tadi mengejek kita menebar kemesraan. Justru malah dia yang menyebar kemesraan, bahkan kita dikalahkan." Diandra terkekik geli saat melihat perubahan besar pada diri kakaknya. Arnold, Joel, dan David juga tertawa melihat leader mafia itu sangat mencintai kekasihnya. Mereka sangat manis, hubungan mereka benar-benar berjalan lancar. "Baby, kamu pakai kaos yang aku kasih kan?" tanya Joy dari sana. "Pakai, ini aku lagi pakai baby. Kalau kamu?" tanya Pasco. "Pakai dong." "Wah, kita samaan lagi." Aku senang banget jadi makin kangen," ucap Joy sambil tersenyum. Ini semua karena seseorang yang mengirimmu ke Jerman. Seandainya aku ikut, kita bisa bersama sayang," ucap Pasco lagi. Demi dewa Athena yang dipunya banyak orang, David dan yang lainnya benar-benar ingin mengumpat mendengar ucapan peri itu. "Kalau aku mengirim kalian berdua yang ada kerjaannya nggak beres-beres, dasar pasangan bucin," ketus David yang dengan sengaja membesarkan suaranya. Iri, bilang kawan, "Jangan dengarkan dia baby, kita bicara di kamarku saja." Pasco pergi meninggalkan mereka sambil tersenyum menatap benda pipi yang dipenuhi dengan wajah kekasihnya itu. Tawa mereka akhirnya pecah saat melihat sang ketua mafia bertekuk lutut di depan si setan kecil. Benar-benar pasangan yang sempurna, sama-sama menyeramkan. "Aku tak menyangka kalau Pasco juga bisa jatuh cinta." Ini sangat menggelitik. Joel tertawa terbahak-bahak. "Jatuh cinta? Apa itu, Uncle?" celutuk Edward yang mulutnya belepotan dengan coklat yang dia makan dengan santai di pangkuan dedinya. Astaga, mulutmu kenapa cemong-cemong begini, nak? Aduh, makannya yang benar sayang." Bukannya menjawab, mereka malah menertawai wajah Edward yang berantakan karena coklatnya. Jawab dulu, jatuh cinta itu apa, Daddy?" tanya Edward sambil memiringkan kepalanya. Jatuh cinta itu sama saat kamu menyukai lawan jenis kamu dan ingin menjaga dan melindunginya dan ingin hidup bersamanya, ucap Arnold. Kalau begitu Edward jatuh cinta dong sama Auntie Dian. Edward suka sama Auntie, kalau begitu kita hidup bersama saja, ya, biar Auntie jadi mominya Edward, ucap bocah kecil itu. Mata David terbelalak, bagaimana bisa bocah kecil itu ingin merebut istrinya dari dirinya? Tentu saja dia mana rela, belum lagi ditawari jadi mominya. Aduh, ada-ada aja kamu Edward. Ndak boleh Edward, ini istri Uncle dan ada baby bubu di dalam. Jangan dikasih sama Daddy Neil, kamu cariin aja jodoh buat Daddy kamu. Ini istri Uncle, ucap David seraya memeluk istrinya dengan posesif. Mereka semua tertawa terbahak-bahak, belum lagi melihat wajah kaget David, masih anak kecil yang mengatakan hal itu. Dia sudah cemburu, bagaimana kalau itu orang lain? Nah, bukan begitu maksudnya sayang, ini sama Auntie, biar Auntie jelaskan, ucap Diandra. Edward berjalan mendekati Diandra dengan mulut belepotan. David mengambil tisu basah dan membersihkan mulut bocah kecil yang duduk di pangkuan istrinya. Jatuh cinta itu